Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis dan akan memenuhi uraian tugas tentang risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Di sini yang pertama merupakan tentang pengertian risiko. Risiko ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti kegagalan, atau dalam istilah lain bisa juga disebut sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak memungkinkan atau hasil yang tidak diinginkan, hasil negatif. Menurut Silahi, manajemen risiko adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha dan perorangan. Klasifikasi sebuah risiko secara umum dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama merupakan risiko murni. Risiko murni merupakan risiko yang mengakibatkan kemungkinan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Dapat dicegah apabila ditangani secara tepat. Itu yang pertama. Yang kedua merupakan risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini merupakan risiko yang mengakibatkan dua kemungkinan hasil antara kerugian dan keuntungan. Yang ketiga, risiko fundamental. Ini merupakan risiko dengan penyebab dapat dilimpahkan pada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang akan tetapi banyak orang, publik. Yang keempat, risiko khusus. Risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan dari segi sumber dan penyebabnya dibagi menjadi pertama risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti contoh kesalahan kerja, korupsi, kesalahan manajemen dan lain sebagainya. Yang kedua risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Lanjut ke berdasarkan dampaknya risiko dibagi menjadi 2, yaitu risiko sistematik adalah risiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dari risiko murni. Yang kedua risiko spesifik. Selanjutnya, kejadian risiko dalam dunia usaha merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Biasanya ketidakpastian itu diakibatkan karena adanya keraguan terhadap sesuatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang dalam memprediksi masa depan perusahaannya. Risiko pada aspek keuangan. Di dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan cukup tinggi, antara lain biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, hutang, dan pinjaman yang berlebihan. Risiko pada aspek pemasaran, yang pertama adalah masalah kebijakan pemerintah. Beberapa faktor ekonomi makro yang dapat berisiko pada perusahaan antara lain kenaikan pajak yang akan mengakibatkan naiknya pajak kekayaan atau akan terjadinya inflasi yang menyebabkan turunnya permintaan. Lalu peraturan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan. Risiko pada aspek pemasaran yang kedua adalah masalah perubahan permintaan di pasar. Permintaan akan produk yang memiliki daur hidup produk yang pendek, seperti produk-produk teknologi informasi sangat sulit untuk dapat bertahan lama. Pada pasar produk demikian, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan masalah dengan pendapatan yang bergelombang, yaitu cepat untung, akan tetapi cepat pula buntung. Yang ketiga adalah masalah perang harga. Perang harga dapat terjadi antar produsen suatu produk sejenis oleh beberapa sebab seperti dampak dari kapasitas produksi, kegiatan inovasi yang rendah di pasar tersebut, satu perusahaan melakukan kampanye pemasaran yang agresif, dan pasar berbentuk oligopoli. Yang keempat, pemalsuan. Pemalsuan suatu produk dapat menjadi ancaman bagi suatu perusahaan. Merek merupakan salah satu dari sekian banyak sasaran perusahaan pemalsuan, apalagi jika merek tersebut adalah merek terkenal. Yang kelima, performance produk yang rendah. Hambatan mempromosikan suatu produk justru dapat muncul dari kinerja produk yang ternyata rendah. Hal ini sangat berbahaya karena konsumen hanya akan membeli produk yang dapat memuaskan kebutuhannya.
Dan yang terakhir adalah masalah promosi yang kurang baik. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana atau kontinu agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perlu diingat konsumen potensial agar mau melakukan action pembelian perlu mendapatkan informasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Risiko perusahaan dapat dibagi dua tipe. Yang pertama dan lebih tradisional adalah risiko yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran karena hubungan pendek arus listrik dan penipuan pihak-pihak tertentu. Perusahaan biasanya melindungi dirinya misalnya dengan cara membeli asuransi. Yang kedua adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko ini terjadi misalnya pada saat perusahaan membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau membeli perusahaan lain. Kesimpulannya, sebaiknya dalam membuat usaha menguasai semua aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis, merupakan suatu strategi jika ingin bisnis bisa terus tumbuh dan maju di masa depan. Diharapkan menguasai aspek dasar mulai dari pembuatan usaha sangat membantu mengkokohkan sebuah usaha dari dini. Menguasai dengan baik dan secara luas dapat mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan dalam pembuatan atau sebuah usaha yang berjalan di masa depan. Hal tidak diinginkan inilah sebuah risiko, maka aspek risiko merupakan salah satu aspek utama dalam studi kelayakan bisnis. Maka seorang wirausaha haruslah menguasai penuh demi pencapaian dalam tujuan sebuah usaha. Ini dibangun dapat terrealisasikan dengan baik. Terima kasih.